Semuanya, perkenalkan nama saya Ismu Jana. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman dengan program studi D3 Agribisnis dengan NIM akhir 034. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk merepresentasikan video kegiatan saya selama PKL di Izatuna Farm. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa nonton ya, stay tune. Halo teman-teman semua, teman-teman masih ingat nggak sih di mana tempat saya PKL? Nah, tadi kan saya sempat mention ya tempat saya PKL itu di Izatuna Farm. Nah, sekarang saya mau jelasin nih terkait dengan apa sih Izatuna Farm? Izatuna Farm merupakan sebuah unit usaha pertanian yang berada di bawah naungan Koperasi Syariah Izatul Ummah. Nah, usaha ini tuh didirikan sebagai upaya untuk pengembangan unit usaha koperasi sekaligus untuk memanfaatkan potensi dari sektor pertanian. Kantor administrasi Izatuna Farm sendiri itu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Banjarnegara. Sedangkan kegiatan produksi berlokasi di Desa Gumiwang, Kecamatan Bawang. Nah, untuk komoditas utama yang ditanam di Izatuna Farm yaitu tanaman melon. Sebelum melakukan penanaman, dilakukan terlebih dahulu persiapan lahan, meliputi pembersihan lahan, terus pengolahan tanah, pemberian pupuk dasar, pembuatan bedengan, serta pemasangan plastik mulsa. Setelah pemasangan plastik mulsa, dilakukan pemasangan lanjaran dan palang lanjaran. Pemasangan lanjaran dilakukan sebagai upaya untuk membantu tanaman untuk tumbuh ke atas supaya memperoleh sinar matahari. Sebelum melakukan penanaman, dipersiapkan terlebih dahulu media tanam. Media tanam yang digunakan yaitu tanah dan campuran pupuk subur hijau. Setelah media tanam dicampur, kemudian media tanam ditaruh ke dalam tray untuk memudahkan kita dalam proses penyemaian. Setelah itu, tray diberikan air hingga cukup basah untuk memudahkan kita dalam proses penanaman. Proses penanaman pada tray semai dilakukan dengan memberikan lubang pada tray semai dan memberikan biji pada setiap lubang tanaman tersebut sebanyak 1 buah. Proses penyemaian dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan antara tanaman yang tumbuh dengan tanaman yang tidak tumbuh. Setelah itu, tanaman diberikan perawatan dengan diberikannya air setiap harinya. Tanaman yang telah siap untuk dipindahkan kepada lahan konvensional kemudian dipindahkan dengan cara ditugal dan ditanam pada setiap lubang tanam. Setelah itu dilakukannya perawatan seperti penyiangan. Penyiangan dilakukan setiap harinya jika diperlukan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut tanaman yang dirasanya merugikan tanaman budidaya. Setelah itu dilakukannya pengikatan pada palang lanjaran. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya roboh ketika adanya musim hujan dan angin yang kencang. Selain penyiangan dan pengikatan palang lanjaran, dilakukan juga neptul pada tanaman melon. Pengairan juga dilakukan setiap harinya pada pagi hari dan sore hari. Pengairan dilakukan dengan cara menyiram tanaman melon sebanyak 250 ml pada setiap lubang tanaman. Selain dilakukannya penyiraman, dilakukan juga pengocoran. Pengocoran dilakukan setiap 3 hari sekali dengan mengocorkan sebanyak 250 ml hingga 300 ml pada setiap lubang tanaman tergantung dengan kondisi tanaman tersebut. Selain itu, dilakukan juga penyemprotan dengan menggunakan pestisida sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas setiap tunas-tunas baru pada tanaman melon. Selain itu, dilakukannya juga pengantungan buah. Pengantungan buah dilakukan dengan cara mengantungkan buah melon pada setiap tanaman. Setelah itu, dilakukan pemanenan dan pemasaran. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui kegiatan pasar rakyat yang diadakan di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, kami juga aktif mengikuti kegiatan pemasaran yang dibuka dalam kegiatan peringatan PPABRI. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan para karyawan, petani, dan pemilik usaha sebagai bahan penulisan saya dalam tugas
akhir saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.